Sesuai yang bernubuat, hukum hari Minggu akan dimulai di negara Amerika Serikat. Terima kasih atas mendengarkan suara pekabaran tiga malaikat. Saya Markus Escobar. Di Amerika Serikat adalah rencana kepada seluruh dunia supaya seluruh dunia menjadi satu pemerintah, satu agama, dan seluruh dunia akan menyembah pada hari Minggu. Mereka akan menerima patung binatang. Itu sesuai buku Wahyu. Di sini adalah berita apa yang dimaksud dengan fakta untuk masa depan PBB yang baru. Di sini adalah rencana kepada seluruh dunia supaya mereka mendapatkan perdamaian. Perdamaian sesuai agama dan pemerintah bersama. Karena mereka bekerja bersama. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 637, mari kita baca. Sejauh ini, mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sebagai sekadar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama akan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampaknya sedang mendekat. Dan pekabaran malaikat yang ketiga akan memberikan suatu pengaruh yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi, Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan, yang disampaikan kepada mereka, dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles, tidak berterima kepada mereka. Tulisan ini sesuai rencana hukum hari Minggu. Di dalam rencana hukum hari Minggu, setan mendatangkan perang. Dan perang itu terjadi di luar gereja dan di dalam gereja. Kebebasan hati nurani akan dihancurkan di dalam gereja dan di luar. Tetapi pekabaran tiga malaikat harus diberikan, harus diterima oleh umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran tiga malaikat. Dan kami di dunia ini mau menerima Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ada berita, Paus menyerukan negara Muslim terbesar di dunia untuk melawan ekstremisme dan memupuk toleransi. Di sini kompak Presiden Jokowi dan Paus Franciscus serukan perdamaian serta persatuan. Bagaimana? Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa poin penting. Hari ini bersama Paus Franciscus, kami menyerukan perdamaian dan persatuan. Ini rencana PBB juga. Jokowi menekankan bahwa perbedaan adalah berkah dan toleransi merupakan kunci untuk mencapai persatuan serta perdamaian. Di sini adalah kata itu toleransi. Kepada umat Tuhan di seluruh dunia tidak akan berada toleransi. Kenapa? Karena mereka menyembah kepada Tuhan Yesus dan mereka menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabtu, hari Sabat yang benar-benar sesuai firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapatkan toleransi oleh seluruh dunia. Orang yang mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan setia kepada firman Tuhan. Di sini adalah berita juga Paus dan Imam Besar Indonesia menandatangani deklarasi untuk melawan perubahan iklim dan dehumanisasi. Ini juga Paus Franciscus bersama Imam Besar menandatangani deklarasi di Masjid Jakarta. Pertemuan antar agama tersebut bertujuan untuk mendorong toleransi dan moderasi beragama di Indonesia yang menghadapi tantangan dengan meningkatnya kelompok Islam garis keras dan kasus kekerasan terhadap umat Kristen. Di sini adalah kata itu toleransi lagi dan moderasi. Moderasi supaya orang-orang di dunia ini tidak berkhotbah sesuai yang bernubuat di dalam buku Wahyu. Karena di dalam buku Wahyu adalah pekabaran 3 malaikat. Dan 3 malaikat itu adalah kebenaran. Dan setan tidak mau orang berkhotbah kebenaran. Untuk mereka tidak ada toleransi, tetapi ada perang, ada penganiayaan. Di sini lagi Paus Franciscus menghadiri kunjungannya ke Indonesia dengan seruan persatuan dan persaudaraan. Dan di sini pendeta ini mencium kepala Paus Franciscus. Dan Paus Franciscus mencium tangan pendeta Muslim ini. Kenapa? Karena foto itu adalah gambaran untuk seluruh dunia, supaya seluruh dunia mengerti mereka mau perdamaian dan persaudaraan, persatuan. Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 594, nada perdamaian Roma di Amerika Serikat tidak berarti adanya perubahan hati. Ia akan bersikap toleransi bila mana ia tidak berdaya. Sistem ini tidak berubah. Kebencian mereka terhadap firman Tuhan adalah yang sama daripada yang waktu masa yang lalu. Uskup O'Connor berkata, kebebasan beragama hanya dapat bertahan sampai yang
sebaliknya dapat dijalankan tanpa membahayakan dunia Katolik. Lagi, Uskup Besar Saint Louis pernah berkata, bidat dan ketidakpercayaan adalah kejahatan. Dan di negara-negara Kristen seperti di Italia dan Spanyol, sebagai contoh, di mana semua penduduk adalah penganut Katolik, dan di mana agama Katolik merupakan bagian penting dari hukum negara itu. Mereka dihukum sebagaimana kejahatan lainnya. Kalau orang tidak mau percaya kepada gereja Roma Katolik, mereka menderita hukum. Mereka dihukum penjara, dihukum mati. Sesuai firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 12, dan juga semua orang yang berkeinginan untuk hidup secara saleh di dalam Kristus Yesus, mereka akan dianiaya. Di sini adalah pendeta Conrad Vine. Conrad Vine adalah pendeta gereja Advent di General Conference Amerika Serikat. Dan dia menerima penganiayaan. Kenapa? Karena dia berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Di sini adalah tulisan dari khotbah pendeta Conrad Vine. Dia mengatakan, kita telah menjadi apa? Ini adalah pertanyaan. Kita telah menjadi apa? Di gereja sisa, di gereja terhormati, di gereja rejim. Ini adalah pertanyaan dari pendeta. Kenapa? Karena adalah rencana setan untuk menguasai seluruh gereja Advent di seluruh dunia, untuk mengontrol hati nurani umat Tuhan di seluruh dunia. Di sini adalah berita lagi, Presiden Adventist Frontier Mission. Ini adalah pendeta Conrad Vine, Presiden Mission Global. Presiden Mission Global. Dia menyerukan organisasi para church. Ini adalah gereja di dalam gereja untuk mengalihkan persepuluhan. Ini yang mereka meriliskan. Dan di sini jika GC, General Conference, mendukung mandat masa depan atas hati nurani para anggota, bentuklah gerakan para gereja dalam Adventisme. Dan dia menuntut agar General Conference pada sidang tahunan 2024 untuk membatalkan dan meminta maaf atas pernyataan penegasan kembali tahun 2021. Yang kedua, untuk membentuk dana guna memberi kompensasi kepada umat Advent yang kehilangan mata pencaharian atau yang menderita cedera fisik akibat efek samping vaksin yang terpaksa mereka minum karena pernyataan penegasan kembali tahun 2021.
Nomor 3, untuk secara terbuka menegaskan bahwa anggota dan karyawan dapat divaksinasi atau tidak, sebagaimana Roh Kudus memberikan kesan kepada mereka melalui hati nurani mereka. Dan dengan demikian, General Conference akan membela keputusan hati nurani semua umat Advent, anggota dan karyawan denominasi terhadap siapapun dan semua mandat vaksinasi di masa depan. Ini karena pendeta tahu akan datang kembali waktu untuk menguasai, mengontrol hati nurani yang sudah berlalu di dalam gereja Advent. Nomor 4. Untuk memperkerjakan kembali sedapat mungkin dengan syarat dan ketentuan sebelumnya para pegawai denominasi yang dipecat karena hidup sesuai dengan keyakinan Roh Kudus, supaya gereja menerima kembali orang Advent yang menghilangkan kerja karena keputusan dari gereja, dari General Conference. Di dalam buku 2 Timotius 4 ayat 3. Sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Kenapa? Karena di dalam gereja dan dari General Conference banyak organisasi, banyak institusi mengusirkan pendeta Conrad Vine. Pendeta Conrad Vine menerima penganiayaan dari banyak organisasi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Itu Secrets Unsealed dari pendeta Stephen Bohr membatalkan Conrad Vine. Karena Conrad Vine adalah pendeta gereja Advent dan presiden misi global dari General Conference. Tetapi pendeta Conrad Vine adalah anggota gereja lokal. Dan di dalam gereja lokal dia tidak menerima hukuman dari gereja. Dia tidak diusir dari gereja. Dan dia tidak didapatkan sesuai orang bersalah. Kenapa dari gereja Advent pendeta Conrad Vine diusir dan dibatalkan? Di sini adalah berita pendeta Stephen Bohr membuat pernyataan tentang pembatalan Conrad Vine. Dalam tanggapan pendeta Stephen Bohr, dia mengatakan bahwa COVID bukanlah
alasan pembatalan Dr. Vine. Bagaimana bisa COVID tidak menjadi masalah jika ini dari pesan Dr. Vine di Maine, negara Maine, adalah untuk menyampaikan kesalahan kepemimpinan dalam menangani krisis COVID. Pendeta Bor mungkin berargumentasi bahwa COVID tidak ada. Bahwa COVID tidak ada kaitannya, sama seperti gereja berargumen bahwa COVID bukanlah masalah kebebasan beragama. Itu sesuai Ganundio dari gereja Advent, dari General Conference, yang mengatakan COVID bukan masalah kebebasan beragama. Dan ini adalah juga sesuai pendeta Stephen Bor dan General Conference. Namun kenyataan pesan Dr. Vine di Maine menyoroti bagaimana posisi gereja terhadap COVID menciptakan krisis kebebasan beragama. Dalam Adventisme mengakibatkan banyak anggota tidak mendapat pengecualian dan kehilangan pekerjaan. Semua poin ini saling terkait dan merupakan inti dari pesan Dr. Vine. Di dalam rencana PBB adalah rencana untuk menghentikan kebebasan hati nurani, untuk menghentikan kebebasan agama. Itu adalah karena mereka adalah rencana yang sudah dimulai di Amerika Serikat, rencana hukum hari Minggu. Untuk beribadah di dalam hari Minggu, mereka harus menguasai setiap penduduk di seluruh dunia, mengontrol setiap penduduk di seluruh dunia, supaya penduduk di seluruh dunia tidak bisa berbicara, melanggar pemerintah, melanggar pemimpin agama. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh berkhotbah sesuai Alkitab, melawan dosa. Melawan dosa di dunia dan melawan dosa di gereja. Karena itu banyak organisasi di dalam gereja melanggar pendeta Conrad Vine karena dia berkhotbah melawan dosa di dalam gereja dan di luar juga. Inilah yang dinyatakan oleh pendeta Conrad Vine dalam kata-katanya sendiri pada pertemuan Camp Maine. Umat Advent yang setia dan yakin suatu hari nanti akan membangun ketika tanda binatang itu diterapkan sebuah jaringan bawah tanah gereja-gereja rumah awan. Kita akan menjadi seperti itulah sebelum Yesus datang kembali. Ini adalah khotbah pendeta Conrad Vine. Karena kita akan menerima penganiayaan, karena kita menguduskan hari Sabat, hari Sabtu hari yang ketujuh, kita akan
berkumpul di rumah dan kita akan berkumpul berkumpul di rumah dan persepuluhan akan diterima di rumah. Dan di sini adalah gereja. Gereja di dalam gereja. Gereja di dalam gereja Advent. Dan persepuluhan itu tidak akan pergi ke organisasi karena organisasi dihancurkan oleh penganiayaan. Itu artinya dari khotbah pendeta Conrad Vine. Pernyataan yang dibuat oleh Dr. Conrad Vine mengenal konferensi awam dan persepuluhan diambil di luar konteks. Hal ini mengakibatkan kesalahan penafsiran dan penyimpangkan makna yang dimaksudkan. Pastor Vine jelas mengacu pada periode penganiayaan di masa depan selama krisis tanda binatang. Jika Anda benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan dan konteks di mana dia mengatakannya, Pastor Vine menyatakan bahwa ketika negara membatalkan status hukum umat Advent, semua umat Tuhan yang setia yang belum menerima tanda binatang itu akan bekerja dalam jaringan bawah tanah gereja di rumah awam, karena hukum negara tersebut akan dilanggar melawan kita. Ini pendeta dari pendeta Conrad Vine, tetapi dia diusir oleh gereja Advent. Dan di sini adalah contoh gereja Advent di General Conference. Mereka sendiri melanggar polisi, melanggar rencana kerja gereja Advent. Gereja menerapkan standar ganda mengenai redistribusi persepuluhan terkait Conrad Vine. Dengan dana sebesar 164 juta, gereja tersebut secara aktif berpartisipasi dalam skema redistribusi persepuluhan multi tahun. Namun sekarang menyalahkan Dr. Conrad Vine hanya karena dia menyarankannya. Inilah yang dikatakan dalam kebijakan tertulis yang sudah lama ada mengenai penerimaan dana General Conference. Ini adalah rencana karena persepuluhan itu dikembalikan kepada Tuhan, bukan diberikan. Maka tidak pantas kalau persepuluhan itu disertai ketentuan bagaimana dan di mana penggunanya setelah diterima oleh perbendaharaan tempat diterimanya persepuluhan tersebut
harus dikembalikan secara anonim ke konferensi lokal ladang misi persatuan gereja-gereja di mana anggota tersebut menjadi anggotanya. Tetapi mereka menerima 164 juta di antara 9 tahun. Ini persepuluhan dari orang pribadi. Itu salah sesuai yang dituliskan di dalam gereja Advent buku untuk kerja. Karena persepuluhan harus diterima oleh gereja lokal, bukan oleh bagi General Conference. Mark Finley, pendeta Mark Finley juga menganiaya Dr. Conrad Weil. Dan dia adalah wakil presiden Gereja Advent General Conference. Dan dia menanggapi kontroversi Conrad Weil. Di sini adalah yang tertulis, rubah yang menjaga kandang ayam. Jutaan umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia dirugikan oleh tindakan General Conference yang tidak dapat dipertahankan. Namun masa masih terus menyerang Conrad Weil seperti sekelompok piranya karena pendiriannya melawan tirani. Dan mereka mengontrol apa yang tertulis di dalam gereja. Dan di sini adalah rencana untuk mengubah buku kemenangan akhir dan mereka memperkenalkan buku palsu, buku yang palsu pengharapan besar. Dan di sini adalah dari General Conference, pemimpin gereja berdoa untuk buku pengharapan besar itu, tetapi di dalam buku ini tidak ada yang tertulis melawan binatang yang pertama dari buku Wahyu, melawan kepausan yang akan menghancurkan hati nurani di seluruh dunia. Michigan Conference di dalam Amerika Serikat, konferensi Michigan melarang Conrad Weil berbicara di pertemuan kebebasan beragama. Ini adalah satu konferensi yang mengusir pendeta Conrad Weil, tetapi dia masih bekerja kepada organisasi. Dan di konferensi ini dia diusirkan. Ada argumen yang dapat dikemukakan bahwa berdasarkan pedoman gereja Advent, sebuah konferensi tidak mempunyai wewenang untuk mencegah anggota yang bereputasi baik untuk berbicara di gereja lokalnya sendiri. Dan Conrad Weil adalah anggota di gereja desa. Ada juga argumen yang menarik bahwa berdasarkan pedoman gereja Advent, sebuah konferensi tidak memiliki wewenang untuk menerapkan larangan pribadi terhadap anggota yang
bereputasi baik dalam hal ini. Juga seorang penatua setempat dan pendeta yang ditapiskan di gereja Advent, yang tidak melanggar undang-undang atau kebijakan gereja yang sudah ada sebelumnya dan tidak pernah dikenakan tindakan disipliner setelah pertemuan bisnis seluruh gereja yang sebenarnya merupakan persidangan awam di gereja. Karena itu, rencana General Conference melawan pendeta Conrad Bain itu salah. Salah sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan, dan salah sesuai tulisan-tulisan Roh Nubuat. Di sini serangan terhadap Conrad Bain adalah serangan terhadap semua umat Advent hari ke-7 yang setia. Ini adalah perang melawan orang Advent. Karena dimulai di Amerika Serikat, mereka akan menghancurkan hati nurani. Ini karena adalah rencana setan untuk mengontrol, untuk menghancurkan iman Tuhan Yesus di dalam umat Tuhan. Kita tidak bisa bertindak seperti oposum yang berpura-pura mati dan tertidur setiap kali terjadi krisis. Berapa orang Advent yang berdiam karena takut, karena ketakutan mereka akan diusir dari sinagoga, mereka akan diusir dari gereja-gereja, mereka berdiam. Itu seperti oposum. Seperti oposum yang berpura-pura mati dan tertidur setiap kali terjadi krisis. Di dalam buku Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya, ini orang tua, orang buta. Orang buta yang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sembuh. Orang tuanya itu mengatakan hal-hal itu karena mereka takut akan orang-orang Yahudi itu. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa jika seseorang mengakui dia sebagai Mesias, ia akan menjadi terkucil dari sinagoga, diusir dari sinagoga. Itu karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang tua ini takut. Berapa orang Advent yang menjadi takut karena mereka akan menerima penganiayaan, dan karena itu mereka berdiam, dan banyak yang berpartisipasi di dalam dosa-dosa orang lain. Di sini lagi, siapa sebenarnya yang menunjukkan cinta sejati? Pendeta Conrad Bain atau pendeta Ted Wilson? Siapa yang menunjukkan cinta sejati kepada gereja Advent? Orang yang berkhotbah sesuai firman Tuhan atau orang yang berdiam pada waktu adalah krisis? Di sini adalah yang tertulis,
oleh pendeta David Jimenez. Jika ada nabi perjanjian lama atau murid perjanjian baru yang mengunjungi gereja atau institusi kita saat ini, mereka akan langsung ditolak. Mereka akan ditunjukkan pintunya. Mereka akan ditolak mentah-mentah. Kebanyakan tempat ibadah kita saat ini tidak menerimanya. Kenapa? Karena sekarang sesuai yang sudah terjadi pada waktu Tuhan Yesus. Banyak orang yang berkhotbah sesuai firman Tuhan diusir dari sinagoga. Seperti yang terjadi pada masa kini. Mereka akan diberitahu bahwa mereka terlalu kritis, terlalu negatif, terlalu dogmatis, terlalu berpikiran sempit, dan terlalu tidak toleran. Tidak toleran. Banyak gereja kita yang menganggap ajaran para nabi seperti Yeremia, Elia, Yohanes Pembaptis, Paulus, atau bahkan Yesus sendiri terlalu bertentangan dan sulit diterima. Sekalipun sebagian besar anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 menyangkal banyak kebenaran Alkitab yang tidak populer. Setidaknya ada beberapa yang tetap teguh pendiriannya. Pendeta Conrad Wein telah mendesak gereja untuk melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan dan dikatakan oleh semua pendeta dan pemimpin Advent terkenal. Ia telah memberitakan seluruh nasihat Allah, Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan hal itu, dan meskipun mayoritas orang tidak mau menghadapi kenyataan dan menghadapi masalah yang berdampak langsung pada kita, Pastor Wein mengatasinya dan mendesak kita untuk tetap setia pada kitab suci dan tetap berada di jalan yang benar. Namun seperti semua pria dan wanita beriman lainnya dalam kitab suci, dia juga ditolak dan dibatalkan oleh gereja saat ini. Di sini adalah yang tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 20. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala. Ini adalah pekabaran sesuai pekabaran 3 malaikat. Di sini adalah kongres. Sama seperti adalah krisis di dalam negara Amerika Serikat, sama seperti adalah krisis di dalam PPP dan rencana untuk menguasai hati nurani di seluruh dunia, mereka merayakan perayaan ini. Kongres Ekaristi Internasional
dimulai di Ekuador dengan panggilan persaudaraan. Sesuai firman Tuhan, ini adalah rencana berhala. Di sini adalah kunjungan Paus Fransiskus ke negara Papua New Guinea. Dan Perdana Menteri, dia adalah anggota umat Advent. Tetapi dia bertemu dengan Paus Fransiskus, dengan pemimpin yang tersebut antikristus di dalam Alkitab. Perdana Menteri Advent memuji Paus Fransiskus dan menghadiri misa Ekaristi hari Minggu. Menghadiri misa Ekaristi itu adalah berhala sesuai firman Tuhan. Setelah bertemu dengan Presiden Ted Wilson 5 bulan lalu, Perdana Menteri Advent James Marape pekan lalu memuji Paus Fransiskus. Bukan saja bertemu, tetapi memuji Paus Fransiskus. Ini adalah anggota Advent yang memuji antikristus. Memuji Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Paus, menegaskan bahwa Fransiskus mempromosikan ajaran Yesus Kristus. Ini dari orang Advent yang percaya antikristus mempromosikan ajaran Yesus Kristus. Itu bersalah. Itu salah. Itu berdosa. Dan bahkan James Marape bahkan menghadiri misa Ekaristi Minggu Suci miliknya. Menurut sumber resmi gereja, James Marape adalah seorang Advent yang juga menjabat Perdana Menteri Papua New Guinea. Seberapa jauh ini anggota Advent, Brother Andy Roman yang menuliskan ini, seberapa jauh kita akan melangkah ke jalur ekumenisme. Akankah kita kini bertemu dengan Paus Fransiskus yang sedang menunggu untuk menyambut kita pulang? Menyambut kita pulang kemana? Ke gereja Roma Katolik. Haluan apa yang akan kita ikuti jika Allah memerintahkan kita untuk memberitakan tentang binatang, patung binatang, dan tanda binatang? Daripada terburu-buru menghadiri misa Ekaristi hari Minggu di Roma, bukankah kita seharusnya mengajar semua orang, baik Katolik maupun Protestan, tentang pekabaran belas kasihan Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang menghadiri rencana antikristus akan berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat, sesuai buku Wahyu? Di sini juga adalah berita Paus di Singapura yang multi agama mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Ini kata Fransiskus, jika Anda mulai menentang agama saya lebih penting daripada agama Anda. Agama saya benar dan agama Anda tidak. Apa yang akan membawa kita? Dia bertanya dengan keras. Hanya ada satu Tuhan. Dan masing-masing dari kita memiliki bahasa untuk sampai pada Tuhan. Ada yang
ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen, dan mereka berbeda jalan menuju Tuhan. Ini sesuai orang yang mendesak PBB, mendesak seluruh dunia, mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk menjadi satu pemerintah, satu agama. Satu agama. Tetapi sesuai firman Tuhan adalah umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi adalah umat di seluruh dunia yang beribadah kepada binatang yang pertama dan kepada setan, kepada naga, kepada setan. Di White Shot memahami pernyataan Paus bahwa semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Semua agama adalah jalan untuk mencapai Tuhan, kata Paus. Semua agama menyembah kepada Tuhan yang sama, itu sesuai Paus Fransiskus. Dan di sini adalah khotbah dari Paus Fransiskus, dan dia berkata, ini bukan Yesusku versus Yesusmu, tetapi Yesus kita, kata Paus Fransiskus kepada kelompok ekumenis. Dan di dalam kelompok ekumenis ini adalah presiden, adalah sekretaris. Dan sekretaris ini adalah anggota Advent bernama Ganundio. Paus Fransiskus mempromosikan ekumenisme darah. Ganundio adalah orang yang terbesar, tertinggi di dalam kelompok ini, orang seperti Afrika, dan dia bertemu bersama Antikristus dan bersama orang dari Babel di seluruh dunia. Dan di sini adalah kelompok terbesar di seluruh dunia ekumenis. Organisasi ekumenis ini terdiri dari Persekutuan Anglikan, Aliansi Baptis Dunia, Dewan Permusyawaratan Ekumenis Murid, Patriarkat Ekumenis Ortodoks Timur, Konferensi Umum Advent Hari ke-7, Konferensi Wali Gereja Katolik Lama Internasional, dan Dewan Umat Advent Hari ke-7, Yayasan Lutheran Dunia, Konferensi Dunia Mennonite, Dewan Persatuan Gereja Moravia, Sedunia, Patriarkat Moskow. Ini adalah kelompok terbesar ekumenis, dan sekretariat itu adalah anggota Advent Ganundio. Bagaimana dia menyesatkan orang Advent, dan dia berbohong pada waktu dia mengatakan gereja Advent bukan gereja di dalam kelompok ekumenis, dan dia sendiri adalah sekretaris di dalam ekumenis, kelompok ekumenis terbesar di sini yang menghadiri Paus Fransiskus. Ganundio menolak menjawab pertanyaan dasar tentang pertemuan ekumenisnya dengan Roma. Di sini adalah Ganundio, dan dia adalah anggota dan pemimpin agama Gereja Advent dari General Conference,
orang Advent dari General Conference yang bertemu dengan Paus Franciscus. Dan 2 minggu yang lalu dia berkhotbah di negara Kenya di Afrika. Dan dia mengatakan di Afrika, dia mengatakan sesuai ini 2 minggu yang lalu. Dan dia mengatakan Gereja Katolik Roma berubah pada tahun 1965 tahun yang lalu. Dan kini mereka memperjuangkan kebebasan beragama. Itu yang Ganun Diop mengatakan 2 minggu yang lalu. Tetapi sekarang adalah Universitas Loma Linda mendorong pembelajaran dari Katolik Roma dalam pertemuan mendatang. Ini adalah berhala, ini adalah bersalah. Ini adalah yang sesuai Ganun Diop dari General Conference. Karena dia menghormati Paus Franciscus. Dia memuji Paus Franciscus dan sekarang Universitas Loma Linda mengikuti General Conference, memuji Paus Franciscus dan menerima ajaran Roma Katolik. Supaya apa? Supaya mereka mendesak umat Advent di seluruh dunia mengikuti binatang yang pertama. Ini kata Ganun Diop, Gereja Katolik Roma berubah pada tahun 1965. Itu benar atau tidak? Sesuai firman Tuhan, kepausan tidak berubah. Mereka tetap bersama. Mereka tetap bersama di dalam dosa. Dignitatis Humanae, dokumen Katolik Roma tahun 1965 adalah teks indah tentang kebebasan beragama. Ini kata Ganun Diop dari General Conference. Orang Advent harus dididik tentang apa yang terjadi di dunia agar kita tidak memfitnah orang yang kita kenal. Dan nanti dia berkata, Yesus punya misi ekumenis, itu bersalah, itu berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengumpulkan umat Tuhan, tetapi bukan untuk merencanakan misi ekumenis di dalam kelompok yang beribadah kepada berhala dari agama-agama yang lain di seluruh dunia. Dan di sini juga Ganun Diop mengatakan tidak boleh memfitnah orang yang lain. Dan di banyak video yang dia berkhotbah dan berpartisipasi, dia mengatakan tidak boleh memfitnah. Tetapi sesuai firman Tuhan boleh berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Dan 3 malaikat berkata, ini adalah orang berdosa, orang antikristus, orang yang melakukan hujatan terhadap Tuhan Yesus.
Dan seluruh kepausan mereka melanggar hukum Taurat. Dan mereka akan memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Dan mereka akan menggunakan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk memaksakan hati nurani. Supaya hari Minggu dihormati oleh seluruh dunia. Dan seluruh dunia akan mengikuti binatang itu. Di sini adalah Universitas Loma Linda mendorong pembelajaran dari Katolik Roma dalam pertemuan mendatang. Ini adalah peristiwa yang akan terjadi pada bulan Oktober tanggal 12 mengikuti ajaran Departemen PAR. Ini adalah Departemen Ganundiuk untuk pembebasan agama dari General Conference. Departemen Agama Universitas Loma Linda mengadakan pertemuan pada tanggal 12 Oktober untuk memulihkan hubungan yang bergejolak antara Advent dan Katolik. Itu bersalah. Ini rencana General Conference Gereja Advent. Untuk apa? Untuk berkompromi, untuk bertemu, untuk berteman dengan kepausan, dengan binatang yang pertama itu bersalah. Tetapi mereka menghancurkan hati nurani umat Tuhan di dalam pendeta Konrad Wein. Dan mereka mau menghancurkan hati nurani untuk semua anggota gereja Advent. Sesuai buku Yeremia, kepausan tidak berubah. Dapatkah orang itu Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul belangnya? Tidak bisa. Di dalam buku Wahyu 13 ayat 2, dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul. Macan tutul tidak berubah. Kepausan tidak berubah. Kenapa? Dari General Conference mereka berkhotbah Paus Fransiskus dan kepausan sudah berubah. Itu karena mereka tidak percaya kepada Alkitab, dan mereka dari gereja Advent, pemimpin gereja Advent yang tertinggi tidak percaya kepada tulisan-tulisan roh nubuat. Wahyu 13 ayat 6, lalu ia membuka mulutnya, menghujat Allah, menghujat namanya dan kemahnya, serta segala yang mendiami surga itu. Itu adalah rencana binatang yang pertama, menghujat Tuhan, menghujat segala yang bernama dari surga. Ini adalah berita. Presiden kedua pemimpin membahas. Ini adalah Presiden Gereja Advent mengadakan pertemuan pertama dengan Sekjen PBB. Untuk apa mereka bertemu? Untuk apa? Kedua pemimpin membahas cara-cara untuk membantu masyarakat dan
meningkatkan toleransi beragama. Ini adalah rencana sekarang ini untuk meningkatkan toleransi beragama. Toleransi bagi siapa? Toleransi untuk orang yang mengikuti kepausan, tetapi toleransi bukan untuk orang yang berkhotbah sesuai firman Tuhan. Orang seperti pendeta Conrad Bain tidak ada toleransi. Dan di sini PBB yang melayani kepausan, mereka bekerja sama dengan Ganun Diop dan dengan Presiden Ted Wilson. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyatakan keprihatinannya mengenai meningkatnya intoleransi agama di seluruh dunia dalam pertemuan pribadi dengan pemimpin gereja Advent Ted Wilson, dan dia mengundang gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk bekerja sama dengan PBB dalam membantu masyarakat. Dan dia menerima kunjungan ini untuk bekerja sama dengan PBB, dengan seluruh dunia, dengan semua pemerintah di dunia, bekerja sama untuk apa? Untuk memperkenalkan rencana toleransi. Toleransi beragama. Toleransi beragama melawan orang yang berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Itu salah. Itu bersalah. Itu dosa. Sesuai Mazmur ayat 94, pasal 94, ayat 20, ada kata kejahatan bersekutu denganmu yang menurut undang-undang mengandung kejahatan. Apa menurut undang hari Minggu, hukum hari Minggu? Kita tidak boleh bergabung dengan antikristus. Tidak boleh. Itu kejahatan. Presiden Gereja Advent Ted Wilson tertangkap di tempat tidur dengan 5 pelacur. Wahyu 2:20. Dari buku 2 Timotius 3 ayat 13. Namun orang-orang yang jahat dan penipu, mereka akan meningkat semakin jahat karena menyesatkan dan disesatkan. Ini rencana PBB. Presiden Tinubu memuji badan keagamaan karena mempromosikan perdamaian dan toleransi. Mempromosikan toleransi beragama. Itu adalah rencana PBB. Itu adalah rencana dari PBB yang mendesak pemimpin gereja Advent bekerja sama. Di sini adalah ekstremisme agama tidak mempunyai tempat di Rwanda. Ini adalah Rwanda. Ini adalah Rwanda yang menderita genosida pada tahun 1964. Ini adalah negara yang menderita genosida itu di dalam bulan Juli. Ekstremisme agama tidak mempunyai tempat di Rwanda. Mari kita bersatu melawan ekstremisme agama dan memastikan bahwa Rwanda tetap menjadi mercusuar harapan
dan spiritualitas bagi seluruh warganya. Agama itu sendiri adalah hal yang baik, namun ekstremisme dalam bentuk apapun harus dikutuk. Ekstremisme harus dikutuk. Ini contoh dari satu negara. Tetapi seluruh negara sudah memulai mengusirkan orang yang berkhotbah sesuai pekabaran 3 malaikat. Serapan doa, ini adalah Kagame, Presiden Kagame, memperingatkan terhadap ekstremisme agama. Ekstremisme agama. Apa yang terjadi di dalam negara Rwanda? Mengingat genosida di Rwanda 30 tahun kemudian, bagaimana hal itu bisa terjadi? Siapa yang salah? Negara Belgia yang salah. Tetapi Uni Eropa juga. Uni Eropa. Dan sesuai Alkitab, buku Wahyu, darah dari seluruh dunia didapatkan dalam tangan kepausan binatang itu. Di sini adalah berita para menteri Belgia mengambil bagian dalam peringatan genosida di Rwanda. Ini adalah menteri dari negara Belgia. Dan di sini adalah Presiden Rwanda. Presiden Rwanda Paul Kagame berterima kasih kepada Belgia dan negara-negara yang lain. Tetapi dia berkata, meski demikian, Presiden Kagame juga mengkritik komunitas internasional. Masyarakat internasional mengecewakan kami pada saat itu karena rasa jijik atau pengecut. Dan di Rwanda juga adalah rencana dari General Conference di Rwanda, anggota gereja Advent dan teman-temannya terpanggil untuk mengunjung kebebasan hati nurani. Ini rencana Ganundio. Ganundio di dalam festival yang menarik 30.000 advokat untuk merayakan kebebasan beragama di Rwanda. Untuk apa? Untuk apa mereka merayakan festival ini? Untuk mendosak orang menerima kerjasama dari PBB untuk menerima rencana toleransi dari PBB. Di sini adalah berita. Dalam pesannya, Ganundio juga menjelaskan bahwa toleransi saja mungkin tidak cukup untuk mendorong perdamaian dan pemahaman beragama. Toleransi ya, tapi bukan karena rasa superioritas dengan sikap merendahkan dan menggurui jelasnya. Ketika kita menganut kebebasan beragama, kita berhenti mengkriminalisasi orang lain. Artinya, dia juga menghormati Paus Fransiskus. Ini adalah orang dari General Conference yang mewakili gereja Advent di seluruh dunia di dalam setiap organisasi di dalam gereja Advent, di dalam setiap departemen. Dan dia mendesak umat Advent di dalam negara Rwanda untuk berpartisipasi rencana kepausan bersama rencana PBB. Mendapatkan toleransi, tetapi
Tidak boleh toleran orang yang berkhotbah sesuai buku Wahyu. Karena itu adalah secara kriminalis. Paus Fransiskus tiba di Belgia. Ini adalah negara Belgia yang bersalah di dalam genosida Rwanda. Paus Fransiskus tiba di Belgia. Itu 1 hari yang lalu. Di sini Paus kepada otoritas sipil Eropa membutuhkan Belgia untuk membangun jembatan menuju perdamaian. Siapa yang membutuhkan Belgia? Uni Eropa. Tetapi siapa yang benar-benar membutuhkan Belgia? Kepausan. Supaya Belgia berdiam tentang kepausan. Berdiam. Kenapa? Para korban berbaris ke Roma untuk menuntut tidak ada toleransi terhadap pelecehan di gereja. Ini adalah orang dari negara Belgia. Dan karena itu di dalam negara Belgia adalah banyak orang yang melanggar gereja Roma Katolik. Tetapi kepausan membutuhkan otoritas sipil Belgia untuk supaya mereka tetap berdiam terhadap kesalahan kepausan. Belgian abuse. Belgian orang Belgian yang diterima orang Belgia yang diterima pelecehan dari pendeta Roma Katolik di negara Belgia yang melanggar Paus Fransiskus kunjungan ke negara Belgia. Kenapa mereka harus bekerja sama dengan kepausan? Ini adalah negara Belgia. Karena perpawai melawan ekstremisme dan rasisme di Brussels pada hari Minggu. Mereka berpawai melawan ekstremisme di dalam gereja Roma Katolik. Dan di sini Paus Fransiskus menyerukan hubungan antaragama yang lebih kuat untuk melawan ekstremisme dan intoleransi. Ini rencana kepausan dan rencana PBB. Karena itu para pemimpin dunia mengadopsi fakta PBB yang penting untuk masa depan. Mereka mengadopsi fakta untuk masa depan, untuk krisis besar, untuk krisis hukum hari Minggu. Para pemimpin dunia berada di markas besar PBB di New York pada hari Minggu ini, di mana mereka mengadopsi fakta untuk masa depan yang berpotensi mengubah keadaan. Apa artinya itu? Mari kita mendengar kata Presiden negara Brasil. Presiden Lula berpartisipasi dalam sesi pembukaan Majelis Umum PBB ke-79. Pada pekan tingkat tinggi tersebut, Presiden Lula juga akan mengambil bagian dalam KTT
masa depan. Acara dalam pertahanan demokrasi melawan ekstremisme. Apa artinya ini? Fakta yang mereka mengadopsi, fakta melawan ekstremisme. Fakta melawan orang yang berkhotbah sesuai pekabaran tiga malaikat. Tiga malaikat. Ini adalah rencana. Rencana setan untuk menguasai seluruh dunia. Delegasi Federasi Lutheran dunia akan menghadiri KTT masa depan di dalam PBB. Ini adalah gereja Lutheran. Juga di New York City, Dewan Gereja Dunia akan memberikan dampak pada banyak aspek KTT masa depan PBB. Di sini adalah gereja Kristen sesuai gereja Protestan, tetapi mereka sudah bertidur dengan pelacur wanita itu dari Wahyu, dari buku Wahyu. Di sini lagi orang pendeta gereja Advent Ganundio simposium mengeksplorasi bagaimana komunitas agama dapat menjadi agen perubahan dalam menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan. Ini mereka berkumpul bersama Dewan Gereja Dunia. Dan Ganundio, Direktur Urusan Masyarakat untuk Markas Besar Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional merenungkan visi dan membangun masa depan yang lebih baik. Ini bekerja sama dengan Dewan Gereja-gereja dunia. Bekerja sama kepausan. Ini adalah Dewan Gereja Dunia menjadi tuan rumah konferensi sekretaris Persekutuan Kristen sedunia. Pendeta Dr. Ganundio, sekretaris konferensi sekretaris Komuni Kristen Dunia. Apa ini? Ini orang Advent. Ini orang Advent. Ini orang presiden dari Markas Besar Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ini adalah orang yang adalah presiden Asosiasi Kebebasan Beragama Internasional dari General Conference. Tetapi di sini dia adalah pendeta yang menjadi sekretaris konferensi Komuni Kristen Dunia. Ini adalah kelompok ekumenis terbesar. Ini adalah kelompok terbesar yang menghadiri dan bertemu dengan kepausan. Dan mereka datang ke sini untuk bekerja sama. Dengan orang gereja yang lain. Setiap persekutuan berbagi dengan cara mereka sendiri tentang kehidupan gerejawi mereka dan bekerja sebagai saksi kedaulatan Allah Tritunggal, dan tujuan akhirnya untuk mengumpulkan seluruh dunia ekumene di bawah ketuhanan Kristus. Ini rencana orang Advent dari General Conference yang melawan pendeta Conrad Vine
dan dia bekerja sama dengan Roma Katolik dan dengan orang lain dari kelompok ekumenis ini, dan mereka mau mengumpulkan seluruh dunia di bawah ketuhanan siapa? Ini Kristus palsus. Ini Kristus palsus. Karena seluruh dunia akan mengikuti kepausan. Dan di sini adalah negara Panama. Negara Panama ini selama adalah konferensi tingkat tinggi di New York. Konferensi PBB. Panama menjadi tuan rumah KTT Iman dan Kebebasan Sedunia edisi keempat. Dan di tempat ini adalah orang Ganun Diop. Karena dia berkata di dalam video, di dalam YouTube 2 minggu lalu, dia akan bertemu di dalam negara Panama pada waktu ini. Dan dia berada di Panama, di sana pada waktu ini. Mereka berpartisipasi para pembicara dari PBB, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil akan berpartisipasi dalam menghadapi meningkatnya pelanggaran kebebasan berkeyakinan. KTT tersebut menyuruhkan penandatanganan komitmen yang menolak intoleransi, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Ini adalah rencana PBB, dan di sini adalah orang Ganun Diop. Di dalam Christian Service, buku Roh Nubuat adalah yang tertulis berdasarkan hukum Tuhan, pertikaian besar yang terakhir antara Kristus dan para malaikatnya, dan setan dan para malaikatnya akan terjadi. Dan ini akan menjadi penentu bagi seluruh dunia. Ini adalah khotbah, adalah pesan kepada orang Advent, orang pemimpin gereja. Dan di sini adalah yang tertulis orang-orang yang berada dalam posisi yang bertanggung jawab tidak hanya akan mengabaikan dan meremehkan hari Sabat, namun dari meja suci akan mendesak orang-orang untuk memelihara hari pertama dalam minggu itu dengan memohon tradisi dan adat istiadat demi institusi buatan manusia ini. Apa artinya? Pendeta dari gereja Advent akan mendesak anggota gereja Advent beristirahat pada hari yang pertama. Apa itu hari yang pertama? Hari Minggu. Beristirahat pada hari Minggu. Kemudian menghormati hari Minggu. Nanti menguduskan hari Minggu. Itu dari gereja Advent. Gereja Advent yang menyesatkan, yang akan menyesatkan umat gereja Advent yang tidak berdoa dan mempersiapkan diri sesuai firman Tuhan. Dan di sini adalah yang lain, Christian Service, mereka akan menunjuk ini orang pendeta dari gereja. Pendeta dari gereja yang akan mendesak orang lain beristirahat pada hari Minggu. Mereka akan menunjuk kepada bencana di darat dan laut, badai angin, banjir, gempa bumi, kehancuran akibat api sebagai penghakiman yang menunjukkan ketidaksenangan Allah karena hari Minggu tidak dirayakan secara suci. Bencana-bencana ini akan semakin bertambah
bencana-bencana yang satu akan menyusul bencana-bencana yang lain. Dan mereka yang membatalkan hukum Allah akan menunjuk kepada segelintir orang yang memelihara hari Sabat dari perintah keempat sebagai orang-orang yang mendatangkan murka atas dunia. Kepalsuan ini adalah tipu daya setan agar ia dapat menjerat mereka yang tidak waspada. Siapa yang tidak waspada? Banyak orang Advent yang masih tidur. Orang yang tidak waspada, mereka akan dijerat setan. Mereka akan beristirahat pada hari Minggu sesuai pemimpin yang sesat dari General Conference. Di sini adalah contoh yang mereka beristirahat dan menyembah pada hari Minggu. Pemimpin gereja Advent di negara Irak. Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Irak merayakan hari jadinya yang ke-1000. Bukan 1000, 100. Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Irak merayakan hari jadinya yang ke-100. Yang 100. Gereja Masehi Advent hari ke-7 di Irak menandai hari jadinya yang ke-100 dengan perayaan khusus 100 tahun di Erbil, Kurdistan pada hari Minggu. Mereka merayakan hari Minggu bersama agama-agama yang lain dan pemimpin-pemimpin negara. Anggota dari berbagai denominasi, meskipun perayaan utama berlangsung di Erbil, pertemuan penting pemerintah diadakan di Baghdad. Apa ini? Religious communities. Ini adalah berita, dan di sini hari keagamaan pertama pada hari Minggu di Graz. Ini adalah hari keagamaan pertama pada hari Minggu di Graz. Dan di sini adalah gereja Advent yang berpartisipasi. Ini adalah berita di dalam bahasa Jerman. Hari keagamaan pertama pada hari Minggu di Graz, kota Graz. Graz 18 September 2020. Pada Minggu 20 September untuk pertama kalinya akan diadakan Hari Agama di kota Graz. Inisiatif yang diluncurkan oleh Dewan Penasihat Antaragama Kota Graz. Proyek Community Spirit dari Afro-Asian Institute dan Wali Kota Elki Har memiliki moto life, kehidupan, dan dimaksudkan untuk memberikan contoh solidaritas inklusif dan perdamaian. Pada tanggal 22 September, 16 komunitas agama membuka pintunya pada hari ini, termasuk gereja, pusat pertemuan, sinagoga, dan masjid. Siapa yang lain? Komunitas agama dan gereja yang berpartisipasi antara lain
adalah komunitas agama Buddha, Gereja Katolik Lama, komunitas Yahudi Gras, komunitas keagamaan Islam, Gereja Injil Syria, Gereja Metodis Evangelis, Gereja Katolik Syria, Freikirchen di Austria, Komunitas Baptis Gras, Pusat Komunitas Bahai, Gereja Ortodoks Yunani, Serbia dan Rumania, Gereja Ortodoks Koptik Gras, Komunitas Kristen Gras, Gereja Unifikasi di Syria, dan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini adalah contoh mereka berpartisipasi di dalam hari Minggu untuk menghormati hari Minggu supaya seluruh agama di dunia beristirahat dan menghormati hari Minggu dan beribadah pada hari Minggu. Mereka berada acara bersama pada waktu hari Minggu juga. Ini adalah contoh karena di dalam Alkitab dan di dalam Roh Nubuat adalah yang tertulis pemimpin gereja kita akan mendesak anggota kita untuk beristirahat pada hari Minggu. Dan ini sudah dimulai. Sudah dimulai. Di buku Efesus 5 pasal 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dan pada hari besok hari Minggu 29 September, adalah rencana lagi di kota Frankfurt. Di dalam kota Frankfurt, hari keagamaan, diskusi panel, program musik, dan panggung, stand informasi, hari agama Frankfurt tahun ini pada hari Minggu 29 September dari jam 14 hingga 18. Ini adalah moto agama dan generasi. Ini untuk menghormati hari Minggu. Sesuai rencana ini yang di mana gereja Advent berpartisipasi di minggu yang lalu. Ini adalah rencana dari PBB supaya satu bumi, satu keluarga, satu masa depan. Ini adalah rencana India, adalah rencana PBB. Tetapi sesuai kemenangan akhir halaman 648, sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu. Maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Didesak agar kelompok kecil yang berdiri menentang suatu lembaga gereja dan suatu undang-undang negara tidak boleh ditoleransi, bahwa lebih baik mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan ke dalam kekacauan dan
pelanggaran hukum. Argumen yang sama, 18.000 tahun yang lalu telah dilakukan terhadap Kristus oleh penguasa-penguasa umat itu, bahwa lebih berguna bagimu, kata Kayafas yang licik, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Kebebasan beragama akan dihancurkan. Kebebasan beragama akan dihancurkan. Dan umat Tuhan akan menderita penganiayaan. Di sini adalah buku Yohanes 12 ayat pasal 42 sampai ke 43. Meskipun demikian, banyak juga dari antara para pemimpin yang percaya kepada dia, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengaku supaya mereka tidak menjadi terkucil dari sinagoga. Sebab mereka mencintai kemuliaan manusia lebih daripada kemuliaan Elohim. Mari kita berdoa dan waspada dan mempersiapkan diri. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Beristirahat pada hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat. Mari kita berdoa, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan Yesus. Menerima juga meterai Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus dan pekabaran 3 malaikat. Orang dunia ini akan menganiaya kita. Tetapi kita harus berdiri di depan dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat. Terima kasih Bapa atas doa Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, ampuni dosa kami karena banyak kesalahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu lagi.